Makanan mama enak? Masakan mama enak? Dan yang suka? Suka? Suka. Oke. Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Kali ini dapur Dina mau bikin apple pie atau apple hand pie. Jadi apple pie itu kan yang besar, saya mau bikin yang kecil-kecil gitu aja, individual. Buat apa sendiri-sendiri gitu, makannya juga gampang, bikinnya juga praktis. Karena saya pakai di sini puff pastry yang udah jadi instan kayak gini, belinya di supermarket atau di toko bahan kue di bagian frozen. Jadi yang beku-beku itu biasanya ada ini. Bahan-bahannya di sini saya pakai apelnya yang hijau kayak gini, tidak harus yang hijau kayak gini. Apa yang lagi musim aja, yang lagi murah ya. Saya pakai 4 gula pasir secukupnya aja ya, sesuai selera karena apelnya tergantung manisnya atau asamnya, jadi kita bisa sesuaikan rasanya yang sesuai yang kita mau. Saya pakai sejumput garam dan ini adalah kayu manis bubuk, juga mentega atau butter, margarin silahkan, pakai tepung terigu. Dan ini untuk di atasnya nanti saya mau taburin dengan gula pasir dan diolesin pakai telur dengan sedikit air. Oh iya, dan juga tentu saja ini puff pastry-nya ya, mereknya bebas. Pertama-tama saya mau lelehin dulu butter atau menteganya. Ini udah saya potong-potong apelnya, udah dikupas bersih, dipotong dadu kayak gini. Sebaiknya kulitnya dikupas, sebaiknya apelnya dikupas, jadi kulitnya dibuang. Dan saya cincangnya, bukan dicincangnya, saya potongnya dadu kecil-kecil seperti ini sampai dia larut. Langsung aja apelnya semuanya, gula dan garam yang sejumput, juga kayu manisnya silahkan langsung. Kalau nggak pasti seberapa kita perlu gula, bisa di secukupnya aja karena kan tergantung, 1 selera kita, 2 kecut atau enggak, manis atau enggak si apelnya. Ini di api sedang terus ya. Saya mau isi air secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Ini udah 6 menit tapi dia belum matang, belum empuk seperti yang aku mau. Boleh ditambahin lagi 2 atau 1 sendok makan lagi. Jadi airnya tuh bener-bener sedikit ya, bertahap gitu maksudnya. Jadi bukan kayak berkuah banget tuh, kayak gini lagi sama seperti tadi. Di api sedang terus. Ini udah sekitar 10 menit, dia terlalu mengering. Aku mau kasih air sedikit lagi dan juga terigunya langsung aja semuanya. Aku aduk rata. Seperti ini kira-kira hasilnya. Dia udah menyatu dengan sangat baik dan aku diamin dulu semenit, aku aduk rata supaya tepungnya itu benar-benar matang. Wangi dapurku top. Apel campur kayu manis. Aku taruh di piring biar cepet dingin. Kira-kira 20 menitan lah sampai dia di suhu ruangan. Ini hasil dari aku masak 10 sampai 12 menit. Dia itu manisnya pas banget dan terutama dia dapat empuknya. Aku masak tadi sekitar 10 sampai 12 menit di api sedang. Talenan saya pakai bidang yang datar, ditaburi dengan tepung terigu secukupnya aja. Ini dari tadi pastry puffnya di freezer ya. Jadi harus ditaruh kayak gini. 20 menit di sini didiamkan. Nah, kayak gini didiamkan, ini masih keras sekitar 20 menit sampai dia di suhu ruangan. Daniel ada di sini bersama aku, dia mau bantuin aku. Ovenku udah aku panasin di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah dengan oven yang kecil itu. Dan aku udah punya baking tray di sini, aku alasin dengan kertas panggangan, kertas pemanggang, kertas roti ya. Ini telurnya tadi udah aku pecahin dan dikocok lepas begitu saja. Ini tadi tepungnya hanya sedikit untuk alas ini tadi. Dan sesuai suhu di dapur, iya sayang, mama bikinin dulu, ntar kalau udah matang adek boleh nyobain ya. Sekarang belum. Ini ternyata cuma 10 menit dia udah terjadi di suhu ruangan. Jadi tidak sampai 20 menit, tergantung suhu dapur kita. Aku langsung aja dibelah 2 atau bebas ya, sesuai selera. Ada yang mau dibunder-bunder gitu pakai
cookie cutter bisa juga. Ini boleh 1 atau 2 sendok makan. Ini air biasa aja, pakai air mateng, hanya untuk membasahi pinggirannya supaya dia bisa bersatu dengan baik. Ketika kita tutup kayak gini, set, tutup. Terus saya mau ditekan-tekan dengan garpu supaya nggak keluar. Kayak gini kira-kira. Dan aku mau taruh di sini. Dan ini aku mau atasnya dibolongin, ditusuk gitu ya. 3 atau 2 aja. Sampai ke dalam ya, sampai dia bolong gitu loh maksudnya. Nah, kayak gitu. Keselesain dulu semuanya sambil nunggu ovenku panas. Telurnya langsung aja, mau ditambahin air silahkan ya. Airnya mungkin sekitar 1 sampai 2 sendok makan aja kalau mau. Dibalur di atas ini semuanya. Iya sayang, ini kan belum matang. Kalau udah matang pasti mama kasih dah. Oh ya, ini kenapa aku bolongin kayak gini, supaya ketika dipanggang dia nggak menggelembung, terus terlalu gelembung ntar bisa pek, malah meletus sendiri. Mendingan kasih lubang udara sedikit ya. Ovenku udah panas, sekitar 25 menit lah ya, sampai ketemu 25 menit lagi. Ini udah selesai, kayak gini aja. Aku pakein plastic wrap. Ya sayang, sini ya sama mama. Ulala my love. Oh, ini kayak gini aja. Aku taruh plastik wrap, terus taruh di kulkas. Belum dipotong, belum dioles terus. Itu terjadinya hanya ketika kita mau memanggang dia. Mungkin bisa digoreng, tapi aku di oven biar nggak terlalu banyak nyerap minyak. Oke, mama cuci tangan dulu. Oke? Oke. Tadi maaf ya, tadi kan di paling bawah. Matiin dulu biar aman. Tadi kan di rak paling bawah, sebenarnya aku naikin ke atas. Jadi di tengah-tengah untuk oven miniku ini ya. Ini sekitar 25 sampai 30 menit. Tergantung kekuatan oven kita masing-masing. Aku mau taruh di sini dulu. Wow, wanginya saudara-saudara. Dahsyat. Ini sebaiknya nggak dimakan langsung panas-panas gini ya. Kita harus diamin paling nggak 10 sampai 15 menit lah ya. Ini udah aku keluarin dari kulkas. Kalau dikulkasin dulu sekitar tadi aku oven ini ya, sekitar 30 menit, itu cantik sekali hasilnya. Sekarang telurnya barusan ketutup sama telurnya. Tak tusuk lagi aja. Dan apa yang terjadi tadi, aku lupa kasih gulanya karena aku cepet buru-buru. Ada yang minta gendong, inget nggak tadi? Jadi yang ini bagus ya, jadi kita punya perbandingan loh. Yang ini tanpa ditaburin gula-gula pasir ini. Yang ini aku taburin tuh kan, sudah dipanggil lagi. Oke. Tadi itu 30 menit. Pasti dahsyat. Ini udah wanginya luar biasa, wangi dapurku super. Udah ya. Adik jangan kesini ya sayang, ini panas soalnya, oke? Lebih bagus hasilnya ketika kita diamin dulu di kulkas ya, jadi nggak langsung di oven. Kayak gini nih cantik. Yang tadi itu agak terlalu mekar menurutku, tapi nggak beda-beda jauh kok. Ayo, up. Mau nyobain? Masakan mama enak atau enggak? Enak. Wow atau enggak? Oke, sip. Ini teman-teman. Ini yang aku isi gula pasir, ini yang enggak. Yang enggak aku isi gula pasir, tadi ketika aku cetak aku langsung taruh di oven. Yang pakai gula pasir tadi aku diamkan di kulkas. Enggak begitu jauh bedanya. Kita mau yang udah dingin aja sayang ya. Iya sayang, mau. Mama ini ya. Wih, dahsyat saudara-saudara. Lihat tuh dalamnya. Ini nih wow. Adik mau coba ya. Enak enggak? Enak. Jujur nih. Wow. Nah, kayu manisnya enak banget. Perpaduannya top. Ini nggak pakai ribet. Ini ada
Dalamnya melimpah. Lagi, oke, lagi. Dalamnya tuh melimpah banget. Kayak apelnya tuh melimpah. Aku suka. Wow, teman-teman, ini sederhana banget. Harus dicoba. Please kalau udah nyobain resep ini, hashtag dapur teman Dina di Instagram dan Facebook. Oh, top rasanya, bener-bener ini. Bener-bener harus dicoba. Oh ya teman-teman, ada banyak yang komen ya di YouTube. Banyak sekali saya baca komennya. Kenapa sih dapurnya ganti-ganti terus? Punya banyak dapur ya? Kita ini sekarang lagi tinggal di Bali. Rumah ini rumah kontrakan. Aku pengen sekali, aku pengen punya dapur yang indah, dapurku sendiri, milikku sendiri. Suatu hari nanti, gitu ceritanya. Segitu aja. Bye-bye. Muah. Saya muah. Dia mau sendiri segini.